Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa, amma ba'du. Anak-anakku semua yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita melanjutkan pengajian kita Al-Adab Al-Mufrad. Kita mulai dengan bacaan surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan kita semua diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah, keselamatan di dunia dan di akhirat. Allahumma amin. Ila hadrati Rasulillah Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram, thumma ila hadrati ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wal awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa sahabati wa tabi'in wal ulama'i wal musannifin wa jami'il malaikatil muqarrabin, khususan Sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, Syekh Badawi wa ila hadrati jami' masyayikhina wa asatidina wa asatidina wa khususan ila hadrati Syekh Haji Muhammad Hashim Asy'ari, nafa'allahu bi ulumihim fid dharain. Thumma ila hadrati al-Imam Al-Bukhari, nafa'allahu bi ulumihi fid dharain, wa jami' abaina wa ummahatina wa usulina wa furu'ina. Syaulillahi lahumul Fatiha. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa amatana bi asrarihi wa a'ada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Babu la yastaghfiru li abihi al-musyrik. Babu la yastaghfiru li abihi al-musyriki, utawi iki iku bab nerangaken la yastaghfiru, ora memintakan ampun sapa anak, li abihi maring bapake anak, al-musyriki kang musyrik. Jadi memang kita ini punya kewajiban untuk birrul walidain, tapi kemarin ada batasnya, yaitu malam yakun maksiatan. Kewajiban kita untuk berbakti kepada kedua orang tua itu tetap ada batas malam yakun maksiatan, selama tidak berupa pelanggaran terhadap syariatipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemarin kita mempelajari bersama-sama bahwasanya kebaikan birrul walidain kepada orang tua kita ini memiliki fadilah yang luar biasa. Di antaranya kemarin tuba lahu. Tuba kemarin adalah ismul jannah. Wakila syajaratun fiha, wakila as-sa'adah awil khairu. Anak-anak mau berbuat baik kepada orang tuanya, maka surganya sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan, kebahagiaan hidupnya pun dijamin oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Umurnya diberikan umur yang barokah dan seterusnya dan seterusnya. Tapi jangan lupa bahwasanya tetap ada batas, yaitu malam yakun maksiatan, selama birrul walidain itu tidak masuk dalam kategori pelanggaran terhadap aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, sekarang bagaimana perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu untuk mendoakan orang tua. Perintah Allah untuk mendoakan ayah ibu kita. Apakah itu berlaku mutlak atau ada batasnya? Jawaban di sini yaitu ada batas, selama orang tua sama-sama muslimnya. Jadi kalau orang tua kita min ahli tauhid,
Kalau orang tua kita sesama agamanya yaitu agama Islam, maka selaku anak kita wajib mendoakan, memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita punya sila doa yang masyhur yaitu Rabbi ufirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbi ufirli, ya, Rabbi ufirli wali walidayya. Nah, sekarang bagaimana kalau orang tuanya non muslim? Orang tuanya non muslim, maka dikatakan di bab di sini yaitu kalau orang tuanya non muslim, maka kita tidak boleh mendoakan, dalam arti doanya yaitu doa untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kita boleh mendoakan yang lain gitu ya. Orang tua non muslim seumpama sakit kita doakan supaya sembuh boleh. Orang tua non muslim kita doakan bagaimana caranya Allah Ta'ala supaya membuka hidayah untuknya, jelas boleh gitu ya. Orang tua non muslim terlilit hutang, kita doakan mudah-mudahan diberi rezeki supaya bayar hutang juga boleh. Yang tidak boleh adalah la yastaghfiru, mintakan ampun kepada Allah posisi dia masih musyrik, posisi dia masih non muslim. Yang benar dimintakan, dibukakan pintu hidayah. Nanti akan ada cerita bagaimana Sayyidina Abi Hurairah ketika ibunya masih non muslim. Yang dimintakan Allah adalah Allahumma hdi, ya Allah berilah petunjuk. Jadi Sayyidina Abi Hurairah sowan ke Kanjeng Nabi minta supaya ibunya diberi hidayah. Akhirnya Kanjeng Nabi berdoa Allahumma hdi umma Abi Hurairah, itu doanya. Jadi bukan pelarangan doa secara mutlak, tapi adalah doa untuk dimintakan ampun. Begitu pula kalau sudah meninggal ini. Kalau orang tua non muslim meninggal dalam keadaan non muslim, maka kita selaku anak pun tidak bisa, tidak diizinkan secara syariat untuk memintakan ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mana dalilnya ini? Babula yastaghfiru li abihi al-musyrik. Maka kita yang punya orang tua muslim, kita yang punya orang tua sesama agama yaitu Islam, ayo bersyukur yang luar biasa, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena nikmat sama iman, nikmat sama-sama Islam ini adalah nikmat yang tiada bandingnya. Qul bi fadlillah wa bidzalika falyafrahu. Wis dibanding nikmat apapun tidak ada duanya, tetap unggul nikmat iman, tetap unggul nikmat Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi la yastaghfiru, tidak boleh seorang anak memintakan ampun dosa orang tuanya yang posisinya beda agama. Haddatsana Ishaqu qala akhbarana Ali ibn Husain qala haddatsani abi an Yazid an-Nahwi an Ikrimah an Ibni Abbas, dari Sayyidina Ibni Abbas radhiyallahu anhu ma fi qawlihi azza wa jalla. Sayyidina Ibn Abbas menafsiri, menjelaskan firman-Nya Allah, imma yablughanna. Ini ayat lengkapnya, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin ila qawlihi kama rabbayani shaghira. Jadi dilanjutkan, wala tanharhuma wa qul lahumā qawlan karīmā wakhfid lahumā janāha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dimana ni imma yablughanna, ing dalam hari kalane mencapai tenanan, ketika mencapai usia gitu ya, mencapai keadaan indaka ing dalam sanding sira mencapai apa al-kibara ing usia tua.
Jadi kalau orang tuamu sudah mencapai usia lanjut, usia tua, dalam arti dia sudah lemah. Karena orang itu semakin tua, maka kekuatannya pun akan melemah. Kembali lagi seperti anak-anak maku dituntun manen, jeding diterno manen gitu. Jadi kita ini kecil, tumbuh, dewasa, kekuatan maksimal gitu ya, ganteng maksimal, ayu maksimal, mari balik elek manen, mari balik elek manen. Lemah, kuat, mari balik lemah manen gitu ya. Siapa yang mencapai usia tua, siapa yang mencapai keadaan yang lemah, sapa ahaduhuma salah sijine orang tuamu, au kilahuma utawa kedua orang tuamu. Kalau orang tuamu baik dua-duanya maupun salah satunya mencapai usia tua, kata Quran, fala taqul lahuma uffin. Fala taqul, maka jangan berkata sapa sira lahuma maring kilahuma, jangan berkata uffin. Apa makna uffin? Kita lihat syarahnya. Bimakna tabban wa qubhan. Ufin ini satu bisa bermakna tabban. Tabban itu misui ya, wong Jawa Timur ya ngono lah ya. Misu, daksu dan seterusnya ya. Orang tuanya dibisui, ini tidak boleh. Fala taqul, nahi. Al aslu fil nahyi tahrim, haram. Ya, misui haram, mencela orang tua haram gitu ya. Atau ufin ini diartikan sautun yadullu ala tadajjur ya. Suara yang menunjukkan berat hati ya Pak Dewi apa? Biasanya ada suara dikongkon terus kita menunjukkan ketidaksenangan terhadap apa yang dilakukan orang tua gitu ya. Ini juga makna uf. Awismu fi'lin bimaknal amri gitu. Atau uf ini juga bisa berarti isim fi'il. Isim fi'il amar maknanya kufa au utruk gitu. Ngongkon wong tuwa. Cukup apa ngongkon. Au bimaknal madi, atau dia uf ini bermakna madi, ai karihtu wa tadajjartu. Tak suka aku dengan orang tua. Sejenisnya yaitu ungkapan-ungkapan yang menunjukkan ketidaksukaan, memerintah melarang orang tua, memisui wong tua, ya. Ini semua dilarang oleh agama. Jangan. Pemenang dari usia sepuh ya. Usia sepuh ini orang itu semakin perasa ya. Perasa kayak ada cilik menupurian. Nanti kita semakin tua ya semakin purian, semakin ketersinggungan. Balik dan usia ini. Nah, di saat seperti inilah maka kita dituntut oleh Allah Subhanahu Wa Taala memperlakukan orang tua dengan baik. Kalau disandingkan dengan hadis kemarin menyatakan bahwasanya ada anak diberi rezeki oleh Allah berupa iso ngancani wong tuani hingga usia tua, kok tidak bisa masuk surga? Maka kata Rasulullah kemarin, rohima anfuhu, rugi. Maka kita yang punya orang tua yang masih sehat, alhamdulillah. Yang sakit juga tetap alhamdulillah. Kenapa? Karena itu adalah pintu kita masuk ke surganya Allah Subhanahu Wa Taala. Rugi sekali lek wong tua urip, kita tidak bisa memanfaatkannya. Piye manfaatkannya? Menggapai ridho Gusti Allah dengan cara menggapai ridho orang tua. Wis tutupno wa qul lahum qawlan karima ila qawlihi waqfit lahum janahadul minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Jadi ayat ini kata Sayyidina Ibnu Abbas. Jadi ayat ini ada bahasa wa qur rabbirhamhuma, yaitu seorang anak disuruh oleh Al-Qur'an mendoakan irhamhuma, Allah jenengan rahmati ya. Irhamhuma ay irhamhuma washmalhuma bil maghfirah. Jadi ya Allah jenengan rahmati, jenengan ampuni. Nah ini jenengan ampuni. Jadi orang tua kita mintakan supaya disayang Gusti Allah, supaya diampuni dosa-dosanya. Wis, ini perintah secara umum. Orang tuanya baik muslim maupun non muslim. Kemudian kata Sayyidina Ibnu Abbas, fanasakhat kemudian menasah.
ya, menasah. Jadi usul fikih nasah itu apa? Rafu hukmin syar'iyyin bidalilin syar'iyyin gitu ya. Menghapus hukum yang lama ya dengan adanya hukum yang baru, itu namanya an-nasku. Ayat ini kata Sayyidina Ibnu Abbas, ayat keharusan seorang anak untuk mendoakan orang tuanya, baik orang tuanya ini muslim maupun non muslim, dihapus panasahot, kemudian menghapus ayat yang tadi, yaitu kama rabbayani shaghira wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Dihap apa al ayatu ayat allati rupani ayat fi baro'ah, yaitu ing dalam surah Baro'ah. Apa ayatnya? Makana, rupani ayat makana lin nabi walladzina amanu ayyastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Makana ora oleh ikulin nabi kedue kanjeng nabi walladzina wong akeh amanu kang padha iman sapa alladzina napa sing boten kantuk apa ayastaghfiru nyanto memintakan ampun sapa an-nabi walladzina amanu memintakan ampun lil musyrikina kedue pira-pira wong kang musyrik walau kan senajan ana sapa musyrikin iku uli kurba wong-wong kang duweni kerabat mimpa dimain dalam sawise perkara tabayana kang wis pertelo lahum maring musyrikin apa sing pertelo annahum temen setuhune musyrikin iku ashabul jahim, yaiku penghuni neraka. Oleh karena itu tetap birrul walidain ada batas, yaitu malam yakun maksiatan. Oleh karena itu anak-anakku sekali lagi syukuri kita semua terlahir dari ayah ibu yang muslim. Syukuri kalau orang tua kita masih hidup, syukuri orang tua kita masih bersama kita, ayo diperlakukan dengan baik. Tapi ingat perlakuan yang baik itu tetap tidak boleh melanggar syariat. Kalau ada dari antara kita dicoba oleh Allah Subhanahu wa taala punya keluarga, punya orang tua yang non muslim, ya, yang non muslim, pintakan kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah membukakan pintu hidayah kepada mereka. Seperti siapa? Seperti Sayyidina Abi Hurairah. Nanti kita akan sampai ke sana. Minta doa ke Kanjeng Nabi. Berarti kamu sowan kiai, sowan ke gurumu, mintakan supaya orang-orang soleh yang kamu yakini kesolehannya berdoa kepada Allah supaya orang tua kita semua diberi hidayah, semuanya diberi kenikmatan yaitu berupa iman dan Islam. Inilah anak-anakku yang harus kita pegang. Jadi tetap bagaimanapun birrul walidain tidak boleh melanggar aturan syariat. Sekalipun beda agama, ada hal-hal yang kita tetap harus berbuat baik kepada orang tua. Apa? Ya tetap muamalahnya yang baik, muasyarah yang baik. Tapi untuk mendoakan dilihat, mendoakan untuk apa? Memintakan ampun tidak boleh. Sedikit ditambah tentang nasul ayat ya. Ayat tadi menghapus ayat larangan memintakan ampun bagi semua orang musyrik. Ya, setelah kematian mereka tentunya ya. Ini adalah nashul ba'di gitu ya, nashul ba'di. Dia hanya menghapus ketentuan bolehnya mendoakan memintakan ampun sebagian saja. Sebagian apa maksudnya? Orang tua yang beragama berbeda yaitu selain Islam. Lek wong tuane padha-padha Islami, maka tetap wajib harus mendoakan orang tua. Tapi lek orang tuanya non muslim, maka tidak boleh mendoakan untuk diampuni oleh Allah Subhanahu
wa ta'ala. Berarti ayat yang tadi yang waqur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira tetap muhkam ketika orang tuanya muslim, tapi menjadi mansuh ketika orang tuanya non muslim. Itu namanya menghapus sebagian hukum, pemberlakuan hukum kepada sebagian, tapi membiarkan kepada sebagian yang lain gitu ya. Mudah-mudahan menjadi keterangan yang bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberikan husnul khotimah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Li khamsatun udfi biha hatal wabail hatimah al-mustafa wal murtada ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha hatal wabail hatimah al-mustafa wal murtada ibnahuma wal fatimah. Li khamsatun udfi biha hatal wabail hatimah al-mustafa wal murtada ibnahuma wal fatimah. Liman sadut biha haqqal wabail hatimah al-mustafa wal murtada ibnahuma wal fatimah. Liman sadut biha haqqal wabail hatimah al-mustafa wal murtada ibnahuma wal fatimah. La ilaha illallah amanun binat ta'un Muhammadur Rasulullah ta'un fit ta'un. Sayyidi Abdul Wahhab Asy-Syarani, Sayyidi Syamsuddin Al-Hanafi, Sayyidi Sirajuddin Al-Bulughini, Sayyidi Abdul Qadir Al-Jilani, hayyun samadun baq walahu kanafun wa subhanal malikil khallaq. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka bismika ya mu'min ya muhaimin ya qarib ya aziz khallisna minal waba. Ya laman ya jabbar ya ghaffar ya sattar khallisna minal waba. Ya laman ya aziz la yudam ya qayyum la yanam khallisna minal waba. Ya laman ya dhan ni'mati as-sabiqa ya dhal karamati adh-dhahira ya dhal hujjati al-baligha khallisna minal waba. Ya laman ya qayyum la yazul wa ya alim la yansa ya baqi la yafna khallisna minal waba. Ya laman ya hayyu la yamut ya samad la yad'am ya ghani la yaftakir khallisna minal waba. Ya laman ya arham min kulli rahim ya a'la min kulli alim ya akram min kulli hakim ya akram min kulli karim ya a'zam min kulli alim ya ghadam min kulli qadim khallisna minal waba. Ya man ya man huwa fi sultanin qawi ya man huwa fi dhatin qawi ya man huwa fi 'izzin adib ya man huwa fi rutbi sharif ya man huwa fi mulki ghani khallisna minal waba. Ya man ya man ilayhi yablughu al-'asun ya man alayhi yatawakkalu al-mutawakkilun ya man ilayhi yalja'u al-najiyun ya man ilayhi yafza'u al-mudribun khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya Allah as'aluka bi asma'ik ya alim ya da'im ya hakim ya sabur ya wadud ya afu ya ghafur ya syakur ya quddus ya ghayyur ya qayyum khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya sami' ya badi' ya rafi' ya wasi' ya hafid ya muqim ya mujib khallisna minal waba. Ya Allah al-aman ya khaliqan nur ya nuran nur qabla kulli nur ya nur ba'da kulli nur ya nur fawqa kulli nur ya nur kullu nur khallisna minal waba. Ya Allah al-aman bi rahmatika ya arhamar rahimin khallisna minal waba. Ya Allah al-aman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.